Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom atas nama Dr. Roni Situmorang dilaporkan atas dugaan kasus korupsi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerom Dr. Roni Situmorang dilaporkan di Kejaksaan Tinggi Papua oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Gempur Papua dan Tenaga Kesehatan Kabupaten Kerom terkait dugaan korupsi anggaran kesehatan Kabupaten Kerom, Provinsi Papua sebesar 69 miliar rupiah. Laporan dugaan korupsi sebesar 69 miliar rupiah ini merupakan hasil pengumpulan bukti dari LSM Gempur serta sejumlah LSM yang marak menyuarakan kejanggalan keburukan tata kelola anggaran yang terjadi di Kabupaten Kerom. Kepala Puskesmas Senggi Konstantina Pati Peme didampingi LSM Gempur saat melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Papua mengatakan tujuan pelaporan nakes di Kejati Papua yakni memberantas korupsi di tanah Papua, lebih khusus di Kabupaten Kerom. Kondisi yang terjadi selama ini saya menjadi saksi hidup. Puskesmas saya itu menjadi dampak dari ketidakadilan yang terjadi di Kabupaten Kerom. Provinsi Papua ini cukup luas, tapi untuk sampai di Senggi, tempat saya bekerja, itu tidak tersentuh tentang bagaimana pelayanan publik yang baik, dan saya mengalaminya. Yang perlu diketahui lagi, saya ada di sini sangat terharu melihat teman-teman LSM bisa memperjuangkan hak orang Papua. Ada banyak orang di Kerom yang mendapatkan keuntungan dari dana otsus tapi tidak berpihak kepada kebenaran. Terima kasih untuk teman-teman LSM. Kalian semangat bantu kami supaya kebenaran tetap ada di tanah Papua dan masyarakat yang ada di tempat kerja kami, di puskesmas kami masing-masing itu bisa merasakan dampak pembangunan yang sesungguhnya sebagai dana otsus yang harus menyentuh masyarakat kecil yang ada di Provinsi Papua, di Kabupaten Kerom. Sekali lagi, pemerintah tolong buka mata, terutama pemerintah Kabupaten Kerom. Kami sudah cukup lama bersuara untuk minta supaya ada perhatian khusus ke puskesmas. Tetapi tidak ada perhatian, akhirnya saya bisa berdiri di kantor Kejati untuk bela kebenaran. Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Papua, Mardi Mutalib mengatakan pihak penyidik Kejati akan mempelajari berkas serta membentuk tim untuk penanganan penyelidikan dugaan korupsi tersebut sehingga pihak LSM, nakes, dan awak media dapat memberikan waktu untuk mengkaji laporan tersebut. Pada intinya kita terima laporan, ya. Kita terima laporan dan tadi disampaikan oleh Kepala Seksi C yang punya kewenangan ini, berikan waktu untuk kita mengkaji, ya, mengkaji terkait dengan laporan ini. Terkait laporan ini nanti kita tindak lanjuti, dan pasti kita tindak lanjuti sesuai dengan laporan yang ada. Dugaan laporannya tadi Pak, nilainya berapa? Nilainya kurang lebih totalnya ini kan masing-masing item kan. Tapi jumlah totalnya sekitar, ini saya baca sesuai dokumen mereka ya, bukan dari kita bukan ya, 69 miliar 898 juta 640 ribu. Termaksud apa sih? Ya. Dari dinas mana-mana aja yang dilaporkan? Ini dinas dari, saya baca aja ya. Di 1, pembangunan 4 puskesmas afirmasi program Jokowi, yaitu Puskesmas Kenandega Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Bruk, Puskesmas Milki, dengan total pekerjaan senilai 37 miliar ya, 990 juta 646 ribu. Yang kedua, markup pengadaan APD untuk penanganan COVID di Kabupaten Kerom, yaitu senilai 659 juta 930 ribu. Yang ketiga, markup pengadaan termogun untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Kerom senilai 258 juta 500 ribu. Yang keempat, pembangunan insentif tim gerak cepat dan tenaga kesehatan RSUD dan ruang isolasi bulan April sampai dengan Mei tahun 2020 senilai 580 juta. Yang kelima,
penyalahgunaan dana COVID-19 yang berasal dari refocusing anggaran APBD pemerintah daerah Kabupaten Kerom yang tidak sesuai peraturan yang berlaku dan tanpa melalui mekanisme. Dugaan korupsi anggaran yang dilakukan untuk pembangunan 4 puskesmas afirmasi program Jokowi yaitu Puskesmas Kenan Dega Waris, Puskesmas Senggi, Puskesmas Milki, dan Puskesmas Dodo. Selain itu, markup pengadaan APD untuk penanganan COVID-19 dan pengadaan termogen di Kabupaten Kerom. Serta pembayaran intensif tim gerak cepat dan tenaga kesehatan RSUD di ruang isolasi bulan April hingga Mei tahun 2020. Dari Kabupaten Kerom, tim liputan mengabarkan.